Surabaya Malang, rumah Malang. Air mata jatuh kering ditiup angin sampai Malang. Sampai Malang. Begitu saya lihat di spion ada tanda dong. Sudah pasti tahu lah itu bercanda itu. Iya. Orang yang percaya dengan itu, kemudian mama mendingan gak usah nikah gitu. Iya. Okay. Orang Gorontalo pertama yang saya kenal ya ini, namanya Dadang Hagu. Manusia ini lolos besuan jarum karena menjual cerita-cerita kesedihan. Hai teman-teman semua. Jadi ini episode kesekian kalinya kita di Serambi Inspirasi. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu juga yang spesial gitu. Jarang-jarang gitu podcast daerah lalu kemudian orang spesial hadir. Jadi hari ini kita kedatangan seorang Abdur. Ini podcast pertama banyak orang sekali. Rame sekali. Penonton bayaran deh. Banyak penonton bayaran kita kumpulkan dari teman-teman lama. Ada dari teman-teman baru, semuanya kita kumpulkan di sini. Luar biasa. Gimana kabar Bang? Baik, Om. Saya panggil Om aja ya. Oke, kelihatan tua sekali saya panggil Om ya. Abang. Sudah tua sih. Panggil Om nama aja, saya. Om aja, Om. Oke, boleh. Berarti saya panggil Nak. Iya. Ponaan. Om Iswan. Om Iswan ya. Apa kabar Om Iswan? Baik. Alhamdulillah Ini baik. kita ngomong-ngomong itu episode keberapa ini? Tapi sudah banyak sekali ya. Episode berapa ya? Banyak sekali. 7 ya? Belum, baru 7. Oh. Episode ke-7. Jadi Pak Rahmat Gobel udah datang? ya? Belum. Nanti kan siapa tahu ya. Ini apa? Mantan gubernur sudah datang? Belum ada. Ada pejabat, ada yang Calon wali kota mungkin akan ada. Iya. biasa. Jadi channel politik daerah. Bukan. Jadi kita mau jadi close the door-nya Gorontalo. Iya. Wes. Jadi corongnya anak muda Gorontalo. Nah, itu Luar dia. biasa, amin. Luar biasa, amin. Kesini kemarin. Ya. Barusan nyampe. Barusan nyampe hari ini tadi kami pesawat 705. 705 kan. Boardingnya 635, tapi ternyata baru take off-nya itu 740 kalau tidak salah. Pantas tadi telat ya. Iya, karena antri-antri itu. Oke. Antri-antri di apa namanya? Jalan rayanya pesawat itu apa ya istilahnya? Landas pacu, ya itu di situ. Antri-antri di situ lama 740 baru kami take off. Sampai di sini tadi sekitar setengah 12 ya? Iya, setengah. Lumayan. 11 lebih ya? Harusnya jam 11:05 kalau nggak salah. Iya, tadi kayaknya 11.40-an deh. Agak delay sedikit. Kami sampai di Gorontalo, alhamdulillah. Untung di Gorontalo tidak antri juga pesawatnya ya. Iya, untungnya. Karena kalau antri agak parah, karena tadi tuh awannya tebal sekali. Gitu, Bal. Memang Iya, lagi tebalnya, lagi mendung kayaknya Gorontalo. Gorontalo memang seperti itu. Oh. Jadi kalau dari teman-teman yang dari luar kota kemudian naik pesawat ke Gorontalo itu pasti Memang tebal. banyak Tebal. sama seperti Malang gitu lah. Ya. Karena dia dikelilingi pegunungan ini ya. Nah, makanya dia ini. Banyak sekali awan, jadi kalau pakai antri lagi kayaknya pilot bisa lupa antriannya tuh. Iya. kayaknya. Nanti terjadi lagi Iya, yang gitu. dulu-dulu. Pulang lagi saya. Pulang Pengalaman lagi. pertama kali Gorontalo saya dimaki-maki orang. Aduh. Ini kali keberapa, Bang? Ini kali ketiga berarti. Yang kali pertama yang dimaki-maki orang. Oke, pertama dimaki-maki orang. Tapi ini saya belum pernah cerita ke yang lain sih. Apa saya cerita di sini aja, Pak? Boleh. Pas banget kan udah Iya, juga pas kan? di Gorontalo lagi. Oke. Jadi jauh sebelum saya nikah, saya tahun mungkin 2015 apa 2016, lama sekali itu sudah. Lalu orang di sini Universitas Negeri Gorontalo kalau tidak salah yang mengundang saya itu. Kalau tidak salah ya. Oke. Kalau tidak salah ini, UNG yang mengundang kalau tidak salah. Hari Minggu. Minggu malam. Acaranya hari Minggu malam. Acaranya Minggu malam. Stand up. Oke. Nah, job itu sudah masuk duluan. Oke. Lalu apa namanya ya yang selebes punya stand up selebes kalau tidak salah. Stand up selebes di Pokoknya tuan rumahnya Makassar pada waktu itu. Oke.
komika-komika selebes semuanya tampil begitulah. Di Makassar? Kayak stand up fest tapi di Makassar. Regional Makassar gitu. Ya, lalu saya yang awalnya itu harusnya tampilnya hari Sabtu, kan job itu masuknya belakangan. Kemudian saya bilang saya sudah ada acara nih hari Minggu di Gorontalo. Saya bisa, kan itu acaranya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah, nanti teman-teman yang lebih tahu kenangan ini silakan di komen diluruskan. Acaranya 2 hari kalau tidak salah, Sabtu dan Minggu. Saya sudah minta untuk hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu tampilnya. Hari Minggu saya harus ke Gorontalo. Masih Oke, kata panitia. Oke. Masih keburu. Bukan kata panitia sih, kata salah satu oknum. Oke. Di situ. Oke. Oke katanya. Oke, sudah. Terus Ketika saya datang ke Makassar, oknum tersebut kemudian bilang ada pertimbangan-pertimbangan dan apa segala macam yang membuat saya harus hari Minggu. nah, Hari Minggu. Saya bilang, saya ini Gorontalo nih. Dia bilang, gampang ambil. Ada pesawat jam 3 sore kalau tidak salah dari Makassar ke Gorontalo. Oke, tibanya sebelum maghrib biasanya. Iya, masih bisa lah. Oke, masih Katanya bisa. masih bisa. Oke. Dikejar. Bisa kejar. Saya bilang, ya salah saya juga sih karena orang itu berbicara dengan begitu meyakinkan. Jadi oke. Dan saya posisi diomongin itu saya sudah di Makassar juga. Jadi ada rasa tidak enaknya kalau kita sudah bertemu gitu. Apalagi sudah di tempat di lokasi acara. Akhirnya saya bilang, oh ya sudah deh kalau kalian bisa mengusahakan itu. Jadi saya naiknya katanya jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Oke, karena ngejar yang jam 3 ya Iya, pesawat. jam 1 siang. Saya 30 menit, setengah 2 selesai, setengah 2 langsung ke bandara. Dapatlah itu pesawat. Dapat, ya. Keburu. Hari Minggu saya datang. Oke. Saya baru naik. Itu hampir jam 2. Oke. Acara Molor sejam ya, hampir satu iya. jam. Saya hampir jam 2 apa jam 2 gitu saya naik panggung. Ini menarik. Saya stand up itu orang ketawa tapi saya merasa dalam hati kayak kalian ketawa sedikit saja sudah. Saya mau closing. Saya mau cepat-cepat closing. Saya tidak peduli. Saya mau closing ini. Saya mau pesawat ini. Mau terlalu jam 3 ya? Gorontalo orang sudah beli tiket apa segala macam. Tapi waktu stand up itu materi yang disiapkan untuk berapa menit, Mas? Itu yang awalnya 30 menit karena saya tahu sudah jam 2. ini saya potong jadi 15 menit itu. Sudah potong jadi 15 menit. Jadi saya tampil mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Habis itu saya closing turun langsung minta anak-anak antar langsung ke bandara. Antar ke bandara. Sampai di bandara pesawat sudah boarding. Sudah tutup pintu. Pesawatnya masih ada di situ. Tapi sudah tidak ada. Tapi pintunya sudah ditutup. Iya. Tidak mungkin lagi pintu dibuka. Mereka garbarata datang lagi pasang. Tidak mungkin sudah. Saya penasaran sebelum ini itu. Kenapa bisa telat? Kenapa bisa molor itu waktu ininya? Saya tidak tahu apa permasalahannya. Tapi saya di backstage itu sudah marah-marah. Posisinya saya sudah marah-marah. Jadi pikiran saya sudah tidak jernih lagi. Jadi antara bagaimana ya ini mau bela yang mana begitu segala macam. Waktu itu roadman saya namanya Rama. Itu Rama tuh udah kesana tektokan apa segala macam. Lalu kemudian akhirnya tetap di hari Minggu. Iya, maksudnya di hari Minggunya itu, maksudnya yang waktu telat itu. Sudah tektokan. Komika-komika sebelum saya juga sudah berusaha untuk cepat-cepat tampilnya. Tapi ya ujung-ujungnya tetap terlambat. Berarti Mas Abdur dibikin komika penutup ya terakhir ya? Iya, betul. Iya, karena biasa. Di situ kemudian terlambat. Itu saya di bandara sudah bingung udah kayak. Karena pesawat terakhir itu kayaknya. Iya, pesawat terakhir. Tidak ada lagi. Terus sudah tidak mungkin lagi mau pakai bentor juga tidak bisa. Mau pakai bentor juga tidak bisa. Bentor 3 hari 3 malam itu. Iya, bentor mau revo baru juga tidak bisa. Tidak bisa. Sampai Mamuju mesin terbelah. Makassar baru Mamuju terbelah. Tidak perlu sampai Gorontalo. Nah, jadi disitulah saya sudah bilang ya Ram gimana ini, ya sudah minta maaf lah. Nah tapi dalam proses saya minta maaf segala macam, si oknum yang menjanjikan apa segala macam itu sudah lepas tangan.
Yang penting mungkin dia pikir, acara aku sudah selesai. Iya. Iya kan? Disitulah saya kecewanya minta ampun di situ. Iya, betul. Pasti itu. Dia yang menjanjikan apa segala macam, tapi saya yang kena maki, macam-macam itu. Di Gorontalo. Dari orang Gorontalo. pada waktu itu. Di sosmed, banjir di sosmed. Ya, Kena bulian. sampai kemudian solusinya kemudian saya menawarkan ke pihak panitia bahwa kita bikin lagi hari Senin. Oke. Saya memang tahu kerugian panitia jauh lebih besar dari itu, tapi bentuk saya pengen tanggung jawab. Kita bikin lagi, kita bikin lagi hari Senin untuk sound system, apa segala macam. Pokoknya untuk produksinya saya yang tanggung, nggak apa-apa. Bentuk permintaan maaf. Iya. Akhirnya panitia bilang oke lah, itu win-win solutionnya. Akhirnya saya tetap di Makassar. Senin paginya saya berangkat. Senin pagi baru ke Gorontalo. Ke Gorontalo, Senin malamnya saya tampil lah. Nah, tapi itu masih banyak. Masih juga ada orang yang maki-maki saya karena mereka Senin kerja gitu. Iya. Maksudnya mereka beli tiket hari Minggu. Karena hari Minggu. Mereka beli tiket karena hari Minggu. Iya. Kalau diganti waktunya, ya mungkin kau bisa datang, tapi kami tidak bisa nonton gitu. Jadi tetap, jadi saya tahu sekali. Jadi saya minta maaf tuh, kerja saya 1 minggu itu kayaknya saya minta maaf. Dulu IG belum terlalu masif. Jadi saya minta maaf. Bukan, Twitter. Oh, di Twitter, oke. Jadi saya minta maaf satu persatu. Pokoknya siapapun yang mention pada waktu itu saya minta maaf. Begitu, itu pengalaman pertama kali Gorontalo itu. Jangan sampai mereka panitianya ini. Saya tidak tahu. Yang berhubungan kan si Rama itu ya. Rama yang berhubungan. Itu. Tapi intinya pada waktu saya datang ke UNG dan kemudian tampil dan ini sih alhamdulillahnya panitianya tetap menyambut. Tetap menyambut. Tetap ramah. Masalah terselesaikan. Yang hari Minggunya saya sudah mikir kayak, aduh bagaimana gitu. Belum juga sih itu untuk pertama kalinya itu. Itu pertama kalinya dalam sepak terjang saya selama karir ini. Itu pertama kalinya. Itu pertama kali. Belum pernah terjadi lagi sampai saat ini. Tapi itu saja tuh yang pertama kali yang acara orang sudah jual tiket sudah lumayan banyak dan saya tidak ada gitu. Saya tidak tahu itu bagaimana posisinya panitia pada waktu itu ya. Yang jelas ini bagaimana mereka. Saya ini maki-maki yang jauh, saya ini maki-maki apalagi mereka yang dekat ya. Iya. Makanya saya bayangkan kalau saya bayangkan jadi panitia saya juga tidak tahu harus bikin apa itu pada waktu itu ya. Tapi apa namanya? Waktu hari Senin ini sukses juga, terhitung sukses karena ya alhamdulillah masih mau menyambut. Masih ada yang tertawa. Yang penting itu masih ada yang tertawa. Alhamdulillah. Nah, kali kedua saya datang ke Gorontalo itu kali pertama. Kali kedua diundang sama Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Unggul. Ini pengalaman yang menarik, luar biasa. Berarti yang bukan yang kayak kemarin. Iya, ini senang. Ini luar biasa nih. Menarik. Kemudian yang ketiga yang ini. Yang di sini ya. Di sini nanti mungkin. Ini yang ketiga dan yang pertama kali datang tanpa stand up. Yes. Datang kita cuma kita podcast saja. Hanya di Seram Inspirasi ya. Mantap. Nah, apa namanya, Mas? Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu lah mungkin dari podcast lain, podcast dengan Cing Abdel, dengan Mas Denny Sumargo juga kemarin. Iya. Nah mungkin tapi ada beberapa penonton Gorontalo itu yang mungkin Abdur ini siapa? Kalau misalnya bahasa Gorontalo, Abdur ini siapa? Orang Gorontalo kah? Orang tahunya mungkin orang Timur. Nah, NTT kan? Nah, coba apa namanya? Saya mau dengar itu dari NTT dulu itu seperti apa? Jadi saya itu asal saya dari Lamakera. Lamakera itu salah satu desa ada di Pulau Solor karena Kabupaten Flores Timur tuh selain Pulau Floresnya, Flores bagian timur, dia ada juga Pulau Adonara, ada Pulau Solor, ada lagi Pulau Lembata, tapi Lembata itu sekarang sudah jadi kabupaten sendiri. Nah, saya dari Pulau Solornya itu asal orang tua, kedua-duanya dari situ, dari Lamakera nama desanya. Kemudian, tapi saya lahir besar sudah di Kupang, karena orang tua pada waktu itu sudah merantau kuliah sampai PNS pertama kali di Kupang. Saya lahir di Kupang, besar di Kupang, kemudian orang tua dua-duanya pindah ke Larantuka. Larantuka itu ibu kota Kabupaten Flores Timur tuh. Mereka pindah ke sana, lanjut bertugas di sana. Saya tetap di Kupang sampai tamat SMA. SMP-nya sempat di Larantuka 3 tahun, lalu balik lagi SMA 3 tahun lagi di. Berarti SD di Kupang, SMP di Larantuka, balik lagi ke Kupang. SMA kembali lagi di Kupang. Kuliah baru kemudian ke Malang. Baru ke Malang. Kuliahnya ke Malang. Nah, biasanya gini. Tipikal orang daerah saya, mungkin juga saya kuliah di luar daerah.
tipikal orang kalau misalnya orang daerah zaman dulu, apalagi zaman dulu itu kalau misalnya dia ke luar Jawa lah, ke Jawa, kuliah di Jawa, itu banyak sekali pro dan kontra, tidak mau tinggalkan orang tua lah, dari sisi biaya lah dan sebagainya. Nah, waktu Mas Adur ke Malang itu ada ini dari itu kemauannya Mas Adur sendiri atau dari orang tua juga? Sebenarnya tidak juga kemauan saya, tapi itu orang tua kasihan dengan saya gitu. Oke. Ceritanya sebenarnya saya sampai kuliah di Malang itu karena orang tua kasihan. Kenapa? Jadi saya itu kan anak ketiga, 5 bersaudara nih. Kakak saya 2 orang laki-laki itu semua sudah kuliah. Di luar daerah juga? Iya, di Malang. Di Malang, oke. Kakak pertama itu di Brawijaya, kakak kedua di ITN. Oke. Pada saat saya mau kuliah ini 2 orang ini masih kuliah juga nih. Jadi saya itu sangat tahu bagaimana kondisi keluarga, kondisi orang tua. PNS juga kan? Iya, beratnya minta ampun waktu itu. Karena saya kan selama sekolah saya jual kue. Jual kue karena gaji ayah dan ibu tuh, bapak dan mama tuh habis untuk biaya sekolah kami berlima. Ada 5 orang, iya. Iya, jadi untuk makan sehari-hari mau tidak mau mama harus jual kue, jual es, begitu saya yang jual-jual tuh di sekolah, di keliling kampung. Begitu. Bawa ke sekolah gitu ya? Iya, bawa ke sekolah. Nah itu, jadi saya tahu nih, ini kalau saya kuliah lagi, ini kayak bapak dan mama setengah berat, mati. ya. Makanya kemudian saya memilih sekolah-sekolah yang gratis, yang dibiayai negara. Oke. Saya cobalah mulai dari STPDN, STAN, STIS, Sekolah Tinggi Sandi Negara, segala macam. Saya gagal semua, bajingan. Tidak ada orang dalam. Gagal semua. Gagal semua, tidak lolos. Sama sekali tidak lolos. Yang paling jauh tuh paling STPDN doang. STPDN juga itu di tingkat kota kabupatennya beres. Sampai kan harus ada seleksi tingkat provinsinya. Di tingkat provinsinya saya gagal. Di tingkat provinsi gagal pun itu di tes terakhir. Jadi tes yang paling jauh yang saya lakukan itu STPDN itu, tapi gagal terakhir. Kalau STAN itu kan dari tes tulis sudah kalah saya, udah tidak masuk memang. Berarti waktu selama coba-coba ini itu berarti sempat nganggur 1 tahun berarti setelah lulus? Tidak, jadi pada waktu itu coba sampai tes STPDN yang terakhir dan gagal itu posisinya PMBK sudah tidak ada, jelas ya. SPMB sudah tidak ada. Sudah selesai. Sudah tinggal UM nih. Iya, kampus-kampus negeri itu bahkan sudah mulai tahun ajaran baru. Oke, sudah mulai ada MOS. Iya, sudah mulai ospek itu mereka. Sudah mulai ospek. Sudah mulai ospek. Menarik. Jadi saya merasa bahwa maksudnya teman-teman selingkaran, maksudnya yang akrab-akrab, semua sudah tahu tujuannya. Mereka sudah ada yang di Undip, ada yang di Udayana Bali, ada yang di UGM, ada yang di UI. Sudah keluar lah pokoknya sudah di luar daerah semua. Ada di UKSW, ada yang jadi polisi. Mereka sudah tahu tujuannya mereka. Tinggal saya sendirian gitu. Dan disitulah saya merasa bahwa wah, ternyata memang hidup tuh sendiri-sendiri ternyata. Yang kita akrab-akrab di SMA pasti itu pada akhirnya juga meninggalkan. Pada akhirnya kita menentukan jalan sendiri. Disitulah saya sedih. Ada satu momen saya itu menangis di teras gitu sendirian nih, menangis di teras gitu. Kedapatan sama nenek saya gitu. Oh, malah nenek yang kedapatan. Iya, nenek saya lihat saya menangis. Lalu disitulah kemudian nenek saya datang peluk saya, kemudian tanya gitu. Beliau sudah almarhum sekarang. Itu tanya kenapa menangis. Saya bilang kesian saya nih, maksudnya kawan-kawan mereka sudah tahu tujuannya, saya tidak tahu saya tujuannya apa gitu. Saya tes gagal semua, saya bingung saya mau jadi apa gitu. Nah, curhatan saya kepada nenek saya itu, nenek saya cerita ke orang tua. Lalu kemudian orang tua itu sebenarnya memang berharap saya sekolah yang sekolah-sekolah gratis itu ya, sekolah-sekolah tinggi yang dibiayai negara itu. Karena bisa setidaknya meringankan. Iya, tapi kayaknya beliau berdua itu punya plan B-nya. Seandainya memang tidak lulus, ada plan. Mungkin ada plan B-nya yang mereka menyanggupi saya kuliah. Cuman kan itu tidak tersampaikan ke saya ya. Biasanya kan orang tua kan tidak simpan dulu. Tidak akan sejujur-jujur itu kepada anak tentang bagaimana mereka beratnya menyekolahkan kita kan. Jadi kemudian di situ orang tua bilang, bapak dan mama telepon kemudian bilang, ke Malang aja dulu. Karena saya tahu kampus-kampus sudah tutup ini, sudah tidak mungkin, sudah tidak ada. Paling mantap itu tahun depan kalau memang mau. Iya. Kemudian bapak dan mama bilang,
tidak apa-apa ke Malang saja, kan ada kakak 2 orang di sana toh, ke sana tinggal dengan kakak 2 orang di situ. Siapa tahu masih ada kampus-kampus yang buka gitu. Coba aja, kalau tidak ada ya kembali lagi gitu. Kembali ke Kupang. Iya, kembali lagi istirahat 1 tahun. Saya bilang, oh oke lah kalau gitu. Berangkatlah saya dengan kapal. 3 hari 2 malam, sampai di Surabaya. Set. Kemudian sampai di sana, kakak saya jemput. Kemudian pergi ke ini lucu juga. Jadi kakak saya jemput di Tanjung Perak. Jemput di Tanjung Perak. Set. Kami naik bis. Set. Oh, jalan. Tiba-tiba sampai Malang. Sudah Malang ini? Iya, sudah Malang. Ini sudah Terminal Al-Josari. Turun sudah. Loh, kok tidak ada hutan? Kan tidak. Berarti bayangannya Mas Abdul Ya, kan kita di timur itu, maksudnya iya. Larantuka Momere. Kan itu kota yang berbeda ya. Anggaplah itu Malang dan Surabaya. Larantuka ke Momere itu ada proses di mana kita akan jalan melewati pertokoan sudah tidak ada, rumah sudah tidak ada, hutan, ketemu rumah lagi, barulah Momere. Iya, paham. Kayak Gorontalo ke Manado, pasti ketemu hutan. Pasti ketemu hutan, kan? Ketemu hutan dulu, baru Manado. Iya. Surabaya, Malang, rumah, Malang. Hutannya Malang. Hutan tidak ada. Oke. Ada hutan. Maksudnya masa orang Jawa bikin rumah sepanjang jalan. Saya kaget juga itu. Sudah tidak sampai. Iya, tidak ada hutan. Iya, oke. Dan itu lumpur lapindo lagi tinggi-tingginya. Jadi kami dari bis pun bisa lihat semburannya dia itu. Dari yang di sini itu ya. Iya, lagi tinggi-tingginya 2006. Jadi, tinggi sekali itu. Nah, itu sampai di Malang. Nah, di Malang kemudian kami carilah itu jalur mandiri, ternyata masih ada, tapi tinggal yang swasta-swasta. Oh, Brawijaya dan ini sudah tidak Brawijaya, Universitas Negeri Malang sudah tidak ada. Tidak ada. Jalur mandiri itu tinggal ITN, tinggal UMM, Unisma pada waktu itu juga masih ada. Lalu kemudian ITN jelas bukan pilihan karena dari berangkat tuh dengan orang tua sudah sepakat untuk ambil keguruan. Oke, berarti ada sebelum berangkat itu ada deal-deal dulu dengan orang tua? Iya, misalnya kalau mau kuliah apa nih? Oke. Oh, tapi tetap pilihannya Mas Abdur, bukan ayo kamu boleh berangkat ke Malang tapi ambil keguruan ya? Tidak ada. Tidak, orang tua tanya mau kuliah apa begitu. Nah, kemudian karena keluarga besar saya kebanyakan guru, saya tidak memikirkan pekerjaan yang lain ya. Keluarga saya tidak ada yang arsitek, tidak ada yang psikologi, jadi saya mikir kayaknya memang saya ikut jalur itu saja, guru aja gitu. Jadi keguruan, jadi ITN jelas tidak dalam radar saya karena tidak ada keguruannya. Jadi kemudian ada Unisma, ada UMM. Nah, kemudian ketika kakak saya antar saya ke UMM itu, ini yang kemudian jadi materi stand up saya itu. Pilihannya kan ada Unisma, ada UMM. Tapi kemudian kenapa saya pilih UMM itu, kan UMM ada lift, itu aja. Gede sekali, kampusnya keren ya. Dari jalan itu, liftnya itu kelihatan sekali, kayak akuarium gitu, naik turun gitu. Jadi saya mikir kayak, wah, kuliah di sini tiap hari naik lift ini. Mantap. Iya. Disitulah kemudian pembukaan mandirinya masih ada. Itu bahkan pembukaan mandirinya itu pun sudah gelombang terakhir juga. Sudah mahal sekali. Iya, dari sisi sebagian itu malah sudah ikut apa nama istilah sebelum ospek, ada pre-ospeknya gitu. Sudah ikut itu yang maba-mabanya itu. Itu saya baru masuk dan alhamdulillahnya diterima gitu. Dan pada waktu saya masuk tuh memang UMM belum sebesar sekarang. Kalau sekarang besar sekali, maksudnya untuk di Malang ya masuklah, top atas masuklah. Kalau dulu tuh mungkin masih dalam tahap perkembangan. Tapi jadi 2000 itu juga sudah mewah juga. Iya, sudah mewah. Tapi belum semewah sekarang lah. Jadi masih ada, menurut saya, kenapa saya begitu mulus masuk itu mungkin karena takdir ya, salah satunya karena takdir, salah duanya mungkin juga karena UMM lagi butuh mahasiswa juga. Butuh dulu. Apalagi di matematika gitu, yang jarang peminat. Berarti sebentar, saya potong sebentar. Berarti keguruan itu memang matematika maunya? Tidak, keguruan itu dikasih pilihan sama orang tua. Keguruan boleh. Apa ya yang kira-kira
di daerah butuhkan. Oke. Paling tidak dilarang tukar pada waktu itu. Kemudian ibu saya karena guru, bapak saya kemudian kerja juga di PNS dinas juga. pendidikan. Ah. Jadi berdua itu dari pengalaman berdua itu kemudian melihat kayaknya 4-5 tahun ke depan Guru kayaknya matematika. banyak guru bahasa Inggris atau matematika yang pensiun. Oke, jadi Mas Abdul yang Iya, akan kan menggantikan. sejawat-sejawatnya beliau Iya, kan iya. beliau tahu nih Ah. 5-6 tahun lagi pensiun. Pensiun. Oke. Butuh guru lagi pasti. Oke. Itu bahasa Inggris dan matematika. Iya, Jadi iya. pilihannya ada dua tuh. Ah. Mau ambil bahasa Inggris atau matematika. Karena saya pintar sekali bahasa Bahasa Inggris, Inggris. saya pilihlah matematika. Oke. Saya tolong sekali bahasa Inggris. Jadi daripada saya kuliah beban lagi gitu, Iya. udah biaya gede, saya ambillah jurusan yang insya Allah kalau saya belajar saya bisa gitu ya, matematika itu. Matematika. Akhirnya saya pilih matematika, ambil matematika, dan enak kebetulan sekali memang takdirnya memang mulus sekali. Saya pengen sekali naik lift kan kalau kuliah. Matematika itu di GKB 1 istilahnya, gedung kuliah bersamanya UMM, Heeh. gedung kuliah bersama 1 itu Naik lift. jurusan matematika itu berada di lantai paling atas. Oke, jadi naik Lantai lift. 6. Mau tidak mau, lift itu disetting hanya untuk lantai 1. Jadi dia cuma 156. Oke. Jadi orang yang kuliah di lantai 4 naik tangga. Tangga. Atau naik sampai ke lantai 5 turun 1 tangga gitu. Oke. Iya. Dia hanya disetting 1, 5 dan 6. Oke. Saya Ada matematika. gitu ya? Iya, saya matematika lantai 6. Pas. Pas. Jadi lift itu milik Tiap hari. Milik saya. Milik saya tiap hari. Iya. Tiap hari itu. Itulah kemudian kuliahlah saya di Malang. Di Malang kuliah ya. Kuliah di Malang. Jadi berapa tahun di Malang kuliahnya? S1-nya? Kuliah S1 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini yang menarik ini. Kan dari masih dari Kupang ini. Iya. Dari Kupang kan rencananya rencana ibu sama ayah 4-5 tahun lagi kamu yang nanti akan menggantikan, jadi regenerasi lah guru-guru matematika. Betul. Nah, sudah lulus ini S1 matematika, Ah. kenapa tidak pulang? Nah, itu ya namanya rencana Iya, ya. iya. Rencana yang terjadi 4-5 tahun yang lalu Bisa jadi berbeda. berbeda dalam perjalanan ini. Jadi di perjalanan itu saya jatuh cinta lah. Iya. Saya jatuh cinta sama Adalah ya. perempuan satu ini. Oke. Wah, cinta sekali saya. Siapa ya? Oh ya. Adalah. Saya tidak enak kalau sebut namanya. Iya, Dia iya. sudah bersuami juga, Oke. sudah punya anak. Jadi pokoknya saya jatuh cinta sekali. Kami dari semester 4 kalau tidak salah. Semester 4 atau semester 5 begitulah ya. Saling suka. Kami tahu kami saling suka begitulah. Entah disebut pacaran atau tidak, tapi kami tahu kami saling suka. Lalu kemudian hubungannya itu mulai erat lagi, mulai semakin erat tuh di semester 6 kalau tidak salah. Semester 6 erat sekali, kemudian sampai di semester 7, semester 8, semester 7. Semester 7 tuh skripsi saya selesai. Oh, cepat sekali. Saya selesai 4 tahun berarti ya? Iya, 4 4 tahun. tahun. Sesuai schedule. Jadi semester 7 skripsi saya selesai. Harusnya sudah bisa ujian, Oke. bisa ikut wisuda yang periode Wisuda. pertama tuh. Tapi kemudian saya tahu kalau Si si wanita kasih ini, ini, kasih. si perempuan ini, Belum. dia belum. Dan saya takut mengecilkan hatinya ketika saya duluan. Akhirnya saya tunggulah. Oke, wah. Saya tunggulah beliau ini. Saya temenin penelitiannya, apanya segala macam sampai kemudian kami sama-sama masuk semester 8. Dia juga selesai, kami daftar ujian sama-sama. Wisuda juga sama-sama. Hari ini dia ujian, besoknya saya ujian, wisuda bareng-bareng akhirnya. Satu jurusan ya, satu fakultas. Satu jurusan, satu kelas. Wih, saya mana? Cinta sejati itu. Masuklah, udah wisuda bareng-bareng segala macam. Di wisuda itu juga pertama kalinya saya kenalkan dia dengan orang tua saya. Oh ya kan orang tua datang kan Ya, pas wisuda ya. iya. Mama saya senang sekali tuh. Maksudnya mama saya melihat dia, mama saya merasa tidak ada hal yang perlu dikoreksi atau tidak ada hal yang membuat hati beliau tidak enak gitu. Tidak enak. No minus lah. Iya, beliau melihat dia dan beliau senang-senang saja gitu. Sudah direstui ini Ya, berarti. direstui, alhamdulillah. Lalu kemudian akhirnya karena sudah lulus nih, Iya. berarti ngapain? nextnya ya nikah lah. Oke, Gitu. iya. Nikah, Iya, cari iya. kerja nikah. Saya main lah, sering lah, karena dia sudah pulang kan.
pulang Oke, sudah ke ke kota kota asalnya, Oke. yang masih di Jawa Timur juga Oke. sebenarnya. Pulang ke sana, saya sering main tuh ke sana. Oh ya kan dekat lah ya. Iya, saya Malang. main ke sana gitu, dari Malang ke sana main-main. Kemudian sampai di titik karena saya mungkin sering ke sana gitu, orang tuanya juga mungkin tanya-tanya, mungkin saya yakin seorang tuanya tahu ya, maksudnya Oh, oke. kalau kami itu pacaran sebenarnya. Waktu wisuda tidak ketemu sama orang tuanya. Tidak ketemu karena dianya itu masih dilarang untuk Oke. dekat dengan laki-laki atau apa begitu. Jadi ya sudah. Jadi saya main tuh setiap kali saya main ke kotanya dia tuh di rumah doang. Di rumah. Datang bertamu di rumah 1-2 Terus jam pulang. pulang, Tidak oke. pernah saya ajak kemana-mana gitu, Nah. tidak pernah. Jadi di rumah saja gitu. Ngapel. Jadi pertemuan-pertemuan kami itu orang tuanya selalu tahu, selalu terpantau. Nah lalu kemudian di titik di mana orang tuanya curiga saya itu lebih dari teman. Saya yakin sih dari pertama Iya. kali saya datang juga. Siapa juga udah jauh-jauh dari Malang gitu Iya. kan. Apalagi Sering. orang tua laki-laki pasti Iya, tahu iya, lah. iya. Ada laki-laki nih dengan motor Supra yang tiga-tiganya aja kantuk-kantuk gini, tapi rela dari Malang sampai Mojokerto hampir setiap minggu dia datang. Oke. Buat apa lagi kalau dia nggak suka anaknya? kan? Iya. Betul. Nah itu kemudian kecurigaan orang tuanya itu, kemudian orang tuanya itu bilang ke dia kalau tidak suka dengan saya gitulah, Oh. tidak suka dengan saya. Tapi saya tipe orang yang kalau Tidak pantang menyerah. iya, misalnya Iya. kalau tidak suka apa nih alasannya? Oke, Yang nah. logis dong. Iya, Kan tanya kita alasan. sama-sama matematika nih. Iya. Kalau ilmu pasti. iya, kalau pembuktiannya itu tidak diakui, ya apa alasannya? Iya. Itu apa gitu? Oke. Harus Menarik dibuktikan. ini. Saya ke sana lah, kemudian saya sempat tanya, saya ngobrol ke kedua orang tua gitu, saya datang niat untuk serius, saya mau Serius. lamar anaknya Oke. bapak dan ibu, kira-kira bisa apa enggak, diterima apa enggak gitu. Misalnya kalau diterima, nanti yang datang lamar nih Orang tua. orang tua, maksudnya ini saya Cuma ngomong mau aja kita, dulu, iya. maksudnya bahwa saya serius gitu, Ah. sendirian saya ngomong itu. Laki-laki Itu sejati. bapaknya diam saja. Saya sih curiga bapaknya itu setuju saja. Iya. Saya curiganya ya, karena bapaknya baik sekali dengan saya. Tapi kemudian ibunya berat hati sekali, berat hati karena mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya mungkin ya, bersinggungan pertama kali dengan orang Timur mungkin. Oh iya. Jadi Orang Timur. dengan stereotipnya orang Timur dan segala Yes. macam ini, mungkin ada ketakutan-ketakutan Kita tersendiri juga yang memang ini merasakan tidak itu. salah juga, Iya. punya ketakutan-ketakutan tersendiri gitu. Bagaimana dengan anaknya ntar kalau nikah, jadi ada syarat kayak nikah, jangan kalau misalkan nikah jangan bawa ke jangan bawa ini ke kampung. timur. Kalau bisa cari kerja di sini Iya, aja, apa segala macam. Yang mana itu semua saya oke-oke aja gitu, boleh. Saya ngobrol ke orang tua saya juga boleh, aman. Tapi kemudian di pertemuan yang, ya itu pertemuan terakhir kami akhirnya, itu Saat ngomong itu pas posisi di momen. pertemuan-pertemuan lainnya lagi. Jadi kan beberapa kali kan dengan segala macam saya ngomong ke orang tua, oke, aman segala macam. Berarti- Sembari saya cari oke. kerja tuh. Iya. Saya, wah lamaran di mana-mana gitu. Sampai kemudian di titik di suatu pertemuan itu ketemu di rumahnya itu yang ibunya bilang kalau sebenarnya ibunya tidak terlalu serak anaknya nikah dengan Oke, jadi cuman orang alasan. dari timur. Berarti yang kemarin-kemarin itu cuman alasan saja berharap Mas Abdur mundur. Iya. Ya, tapi ternyata Tapi tidak ternyata mundur. itu semua Dilakukan. saya lakukan, Ah. saya iakan. Iya, Jadi iya. muncullah pamungkasnya itu yang tidak tidak suka saja Tidak kalau suka. anaknya berjodoh dengan orang timur. Oke. Yang mana itu kemudian saya bilang ke ibunya, saya bilang di materinya pernah, tapi itu jadi punchline, itu sebenarnya punchline ya. Oke. Kejadian sebenarnya saya bilang ke ibunya, saya bilang kayak, Bu, ibu minta saya cari kerja saya bisa, ibu minta saya tinggal di sini saya bisa, tapi kalau ibu minta saya ubah suku, Iya, saya nggak bisa, Bu. betul. Yes. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa lahir dan minta pada Memilih. Tuhan dia pilih jadi suku apa, nggak bisa. Iya. Saya keluar itu NTT. Dan Bagaimana? Iya. Perawat, dokter, hitam, keriting sih. Iya. Tidak bisa Mau pilih. masuk lagi mama sudah tutup. Tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Saya lahir sudah begitu. Iya, betul. Jadi kalau
minta ubah itu saya tidak bisa. Sudah Jadi, itu yang memang. mungkin memang ya sudah saya Oke. saya sayang dengan anaknya ibu, tapi kalau memang ini karena saya tidak mau menikah tanpa restu dari Iya. bapak dan ibu, jadi Betul. ya, tidak apa juga, mungkin tidak jodoh. Wah itu Om, saya pulang dari kotanya Mojokerto ya, dari Mojokerto saya motoran pakai Supra ini. Reza tahu Supra saya itu. Saya Supra itu dari Mojokerto sampai Malang itu, air mata jatuh kering ditiup angin, meleleh lagi angin tiup kering, jalan meleleh lagi angin tiup kering, sepanjang jalan sampai Malang. Sampai malam. Bengkak itu mata sampai malam. Begitu saya lihat di spion ada tanda dong. Ada tanda. Ada air mata kering ya. Iya, dengan abu-abu hitam itu kan. Kan basah kena abu. Kena angin kering, jadi tanda begini. Saya mikir kayak orang ulama-ulama dulu menangis karena sholat malam. Saya menangis karena ini. Tapi dari ininya, yang ceweknya akhirnya terima-terima aja keputusan itu. Kami sempat masih berhubungan via SMS. Tapi berat memang. Iya. Sudah Tidak berat. ada restu kan. Iya, berat Iya. sekali, susah Betul. sekali. Keadaannya susah sekali karena saya juga tidak bisa menjanjikan apa-apa. Iya. Nah, di saat itu kenapa saya tidak pulang? Oke. Di saat itu saya itu hancur parah. Paling parah itu ya. Parah. Titik paling hancur ya. Titik paling hancur. Itu ada anak DCI Malang ini, Reza juga tahu. Oke. Jadi anak DCI Malang namanya Tatang. Oke. Ada namanya Tatang, ada namanya Rido. Rido ini sekarang jadi manajernya Sulut United nih. Oke. Tatang sudah jadi jurnalis di Jakarta sana. Oke. Dua orang ini hampir selama 3 bulan kalau tidak salah. Lagi stres-stresnya ini. Iya, mereka tuh cuma ganti-gantian datang ke kosan saya antar makanan. Oke, berarti memang tidak keluar. Saya tuh wah betul-betul kayak Oke, hancur. wah, hancur sehancur-hancurnya. Jadi momen saat Abdur hancur sehancur-hancurnya itu momen itu. hancur itu momen terendah dalam hidup saya itu tuh. Oke. Itu hancurnya parah banget. Itu saya itu pas yang ditolak yang semenang itu, panggilan lah dari salah satu bank BUMN di Surabaya. Oke. Dari lamar-lamar yang saya sudah masuk ini. Baru terterima pas saat Keterima. Disuruhlah minggu depan untuk datang tes wawancara. Tidak, jadi wawancaranya sudah selesai. Oh. Saya sudah wawancara, sudah ini. Oke. Tinggal menunggu. Terakhirnya yang lolos, kemudian Oke. diminta minggu depannya datang untuk tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak untuk bersedia ikut pelatihan dan setelah pelatihan bersedia untuk ditempatkan di salah satu kota di Jawa Timur. Oh ya, wilayah Jawa Timur. Begitulah. Nah, tapi kemudian saya pikir kayak saya cari kerja itu karena mau nikah. Iya, sekarang sudah tidak ada gunanya. Kalau ya. tidak nih mengapain saya kerja lagi? Saya di saat saya juga lagi sedih, saya bilang bodo amat lah. Akhirnya saya tinggalkan itu. Tidak ambil. Saya tidak ambil. Masih melanjutkan momen kehancuran ini. Iya, saya tidak ambil dan itulah sekitar 3 bulan mungkin 3 bulan itu. Saya betul-betul kayak proses recovery-nya itu. Kayak tidak enak gitu. Melakukan segala sesuatu itu tidak enak sama sekali. Lalu kemudian dengan orang tua saya itu, orang tua saya tahu saya ditolak ini. Tapi setiap kali kalau orang tua saya telepon, saya setiap kali mendengar suara ibu saya tidak bisa bercerita. Oke. Pasti langsung menangis. Langsung menangis. Di ibu ya? Iya, jadi kayak saya bilang, tidak bisa kata-kata itu keluar. Air mata aja udah, air mata aja. Jadi saya itu hanya bisa bercerita ke bapak saya gitu, atau kalau enggak kakak saya gitu. Nah, kemudian kakak dan bapak saya ini yang bercerita ke ibu gitulah. Lalu kemudian orang tua saya takut saya kenapa-kenapa, takut saya bunuh diri atau apa. Kemudian orang tua saya bilang, dan itu kakak berdua kan sudah lulus. Oh iya, sudah pulang. Sudah kerja. Alhamdulillahnya. Jadi tanggungan orang tua bertiga, tapi 2 adik ini, saya kan sudah lulus juga ini sebenarnya. Lalu disitulah orang tua merasa bahwa anak ini harus diselamatkan nih. Iya, karena disitulah muncullah tawaran untuk kamu harus punya aktivitas sih. Iya. Nggak bisa kamu kayak gini terus, mau sampai kapan? Kamu harus punya aktivitas yang bikin kamu sibuk. Oke. Maka ditawarkanlah saya untuk lanjut S2. Lanjut S2. Iya. Oke, berarti S2 ini karena faktor itu. Iya, sebenarnya Tidak ada niat. Saya tidak ada niat S2. Sebenarnya buat healing. Healing ya. Wah, keren healingnya S2, guys. Iya. Disitulah saya kemudian sibuk dengan
aktivitas kampus lagi. Ah, Tapi yang berbedanya sekarang itu adalah kampus pasca itu tidak sama dengan S1. ya, S1 beda. S1 itu kita bisa sibuk di organisasi, bisa ini, bisa pulang malam. S2. Pasca habis kuliah ya pulang. Iya. Kita tidak di BEM tidak, di senat tidak, gitu, Betul, himpunan juga tidak. Dan rata-rata teman-teman saya itu sudah sudah kerja, ada yang ini. sudah jadi wakasek, sudah kepala sekolah, Iya. gitu. Ada anak-anak muda tapi anak-anak muda ini circle-nya juga berbeda, gitu. Jadi akhirnya apa yang bisa bikin saya sibuk selain pada waktu itu ada komunitas bola, saya ketemulah komunitas stand up comedy ini. Oke, berarti stand up comedy itu ketemu saat sudah lagi S2 itu yang bisa bikin saya sibuk ya. Apa ya? Karena kalau komunitas bola ini kan sibuknya seminggu sekali ya. Iya, nonton barengnya. Iya, kalau ada di champion ya bisa 2 minggu sekali. Tapi itu pun sibuk-sibuk begitu aja. Kadang kalau ngumpul ngopi tidak setiap hari gitu, apa segala macam gitu. Jadi kemudian apa ya yang kalau komunitas bola ini lagi tidak ngumpul, apalagi yang Harus bisa bikin ngumpul saya di mana? ngumpul gitu. Nah, kemudian ketemulah stand up comedy itu. Dan itulah saya gabung di stand up comedy, belajar di situ, sibuk di situ. Jadi saya sibuk sekali. Kuliah, sempat honor juga. Jadi pada waktu itu kuliah, honor, nonton bola, urus komunitas bola dan juga stand up comedy. Oke, jadi inilah yang membuat saya recovery ya? Perlahan-lahan kemudian bisa melupakan sih tidak, tapi paling tidak menerima, tidak terlalu rasa sakit lagi. Mengingat itu masih sakit sekali, mengingat membayangkan bahwa perempuan ini akan menikah dengan laki-laki lain, itu tuh sakitnya minta ampun. Sampai sekarang? Kalau sekarang, saya kira pada waktu itu ya, pada waktu itu karena sudah tahu bahwa kami tidak berjodoh, berarti dia pasti punya jodoh orang lain. Sakit sekali. Terima ya. Iya. Ketimbang ditolak itu lebih sakit membayangkan itu. Iya, karena ini saling suka, bukan karena masalah berdua ini. Iya, itu dia. Oke. Dan hubungannya dijalinnya lumayan lama. Sudah lumayan lama. Beda-bedain menunggu. Iya. Oke. Saling berkorbannya sudah banyak sekali dan tidak jadi itu sakitnya minta ampun. Nah, di situ kemudian ini kemudian sampai saya bikin materi juga ada tentang saya ditolak itulah yang kemudian loloskan saya di Kompas TV. Oh, maksudnya luar biasa ya perjalanan. Iya. Luar biasa sekali. Hikmahnya itu berarti kalau tidak ada ini pasti bisa jadi tidak terterima waktu di Kompas. Iya. Atau bahkan lebih ini lagi tidak masuk stand up. Tidak masuk stand up. Bisa jadi. Pasti saya mungkin entah jadi guru atau kerja di bank itu. Iya. Mungkin. Jalan Allah. Iya, makanya itulah kenapa Allah itu sangat maha adil itu karena Allah itu adalah zat yang mempunyai data tak hingga gitu. Yang kalau kita di titik ini kita rasa tidak adil, sementara bagaimana mungkin kita bilang kita rasa Tuhan itu tidak adil, sedangkan Tuhan itu punya data sampai N-nya gitu. Tak terhingga. Gitu, iya, itulah makanya di situ saya rasa oh iya ya memang takdirnya begitu ya. Tapi pada akhirnya karena kesibukan ini kuliahnya S2-nya malah jadi terbengkalai. Wah, hampir BO. S2 5 tahun saya. Harusnya 2 tahun kan? 1 tahun. Tapi kelar ya, selesai. 5 tahun alhamdulillahnya selesai. Oke. Alhamdulillah selesai. Mantap. Nah, tadi itu ada yang komunitas bola, JCI ya? Iya. JCI. Sempat jadi apa namanya orang penting lah kalau gitu di ini. Tidak penting-penting banget. Saya itu cuma bagian nyanyi-nyanyi doang. Nyanyi doang. Jadi kalau saya tidak tahu saya pengurus itu saya bagian apa sih gitu. Tapi yang jelas ada jadi pengurus lah di situ. Iya, tapi saya bagian yang nyanyi-nyanyi, tidak bagian yang kayak ketua tidak, wakil juga tidak, bendahara juga tidak. Saya bagian yang nyanyi-nyanyi aja. Pokoknya di bagian itulah di situ. Nah, ada satu momen yang katanya Mas Abdur itu kepilih untuk nonton Juventus. Oh iya betul. Betul. Waduh saya sampai lupa itu cerita betul. Ada jadi dulu itu awal mula cikal bakal dibuat jadi Juventus itu secara Juventus dari Italia itu mau mengembangkan web-web yang berbasis. Sebentar kita tunggu aja dulu. Sampai JCI. Oke Mas, jadi batal. Oh ya, yang itu JCI tadi ya. Iya. Jadi itu kayaknya awal mula Juventus ingin membuka
apa istilahnya? Kayak sekarang tuh ada Juventus.id, Oke. ada Juventus. Apa begitu kan? Dulu Oke, cuma oke. Juventus.it. Oh, jadi Berbahasa Itali doang. Bahasa Itali. Kemudian muncullah Juventus.com berbahasa Inggris, Juventus.id berbahasa Untuk Indonesia, gitu-gitu. Oke. Nah, per Begitu-begitu. negara ya, Per negara yang basis Juventinnya banyak lah, basis Oke. masanya banyak begitulah kurang lebih pada waktu itu. Nah, saya kemudian diajak sama salah seorang pengurus JCI pusat JCI pada waktu pusat. itu. Pusatnya yang di Itali atau yang Di di Jakarta, Jakarta? di Jakarta. Oke. Ini waktu kepengurusannya masih benar lah ya. Sekarang sudah tidak benar. Saya diajak Oke. sama salah seorang karena saya sering menulis di blognya JCI Malang. Jadi JCI Malang kami bikin blog. Oke. Artikel-artikel lah. Artikel-artikel saya sering nulis di situ. Mungkin beliaunya tahu kemudian mengajak, Dul kami butuh penulis nih untuk menghidupkan Juventus.id gitu. Oh, oke. Kemudian akhirnya saya tulis lah. Jadi saya tulis artikel-artikel tentang 50 legend gitu. Juventus. Nah, karena saya nulis itu saya butuh source yang banyak dan segala macam. Kemudian saya dibikinkanlah akun. Saya didaftarkanlah jadi membernya Juventus.it. Oke. Jadi Juventus member. pusat. Iya, Pusat. Juventus pusat. Daftar jadi member. Karena selama kuliah kan saya cuma bisa jadi membernya JCI. Kalau Oke. membernya Juventus.it Belum belum ada uang. susah Belum ada uang untuk Oke. sampai sana. Jadi itu aja. Nah, kemudian didaftarkan. Lo bisa akses ke sana. Bisa akses Ah. web-webnya Juventus.it itu Ah. segala macam. Untuk ambil fotonya apa segala macam gitu-gitulah. Source. Nah, itu saya tulis. Nah, yang saya tidak tahu Juventus.it itu ternyata setiap bulan apa 2 bulan sekali apa bagaimana mereka tuh ada pengundian member-membernya Oke. yang dapat mereka undang ke Juventus. Nonton langsung. Nonton ke undang ke Italia ke Turin. Oke. Nah, saya suatu hari tiba-tiba ditelepon sama nomor yang saya tidak tahu ini nomor dari mana datang gitu. Nomor luar negeri. Nomor luar negeri yang jelas. Oke. Saya angkat, orangnya bahasa Itali. Saya pikir kawan-kawan inilah yang bercanda-bercanda. Iya. Tapi kok bercanda kok nomornya nomor Itali Oke. gitu. Dengan bahasa Inggris yang patah-patah juga gitu. Iya. Karena dia tidak berbahasa Inggris dengan fasih, sama saya Sama. juga patah. Jadi kalian berdua dengan patah-patah saling patah lah di situ. Tak tok. Dia bilang dia pokoknya ada email apa segala macam. Kemudian saya cek emailnya dan di situlah saya tahu bahwa oh ternyata kebetulan ini dari Kepilih. Juventus kepilih untuk nonton. Oke. Tapi masalahnya adalah mereka hanya tanggung di Italinya. Mereka tidak tanggung pulang perginya. Oh, tiketnya tidak ditanggung. Tiket pulang pergi tanggung sendiri. Begitu sampai di Itali ditanggung sama mereka. Hotel dan sebagainya Iya, bisa ditanggung. sama mereka. Nah, posisinya kuliah masih Iya, masih minta kere. orang tua, masih minta orang tua. Pulang perginya aja waktu itu kami hitung-hitung paling murah 12 juta. Uang yang tidak mungkin di rekening Jangan aja. dulu. Rekening saya itu 500.000 udah syukur-syukur itu. Iya. Udah syukur-syukur ada Zaman 500.000. mahasiswa. 1 juta tuh, angka 1 juta tuh jarang sekali menyentuh angka 1 Langsung juta. traktir itu kan. Ya jadi pada waktu itu saya mikir kayak waduh 12 juta wes, tidak bisa saya. Akhirnya saya merelakan untuk ya tidak bisa. Tiga sama. Tidak bisa. Jadi saya email balas ke mereka, saya tidak punya uang untuk berangkat Oke. ke sana. Jadi silakan undi lagi cari orang lain aja gitu. Oh, dari Juventus Jakarta, Juventus Indonesia itu tidak ada misalnya bantu apa gitu. Tidak ada. Tidak bisa Tidak ya? ada, karena itu Per orang, personal orang, ya. Personal kan. Oke. Kalau komunitas bantu pun apa yang komunitas dapat dari saya? Orang itu hanya untuk jadi kebanggaan saya Iya, pribadi kan. pribadi ya. Tidak enak juga saya pakai uang komunitas untuk Oke. kesenangan saya sendiri gitu. Jadi ya sudah direlakan, tidak jadi. Kemudian saya tidak tahu apakah kuotanya itu kemudian tetap untuk orang Indonesia yang lain atau Diundi lagi. Saya tidak terlalu ini karena saya tidak mau terlalu cari tahu juga karena takutnya saya sedih gitu. Iya. Jadi ya sudahlah biarlah. Karena memang mimpi juga kan, Iya, nonton Juventus langsung Iya. di stadionnya ya. Iya, apalagi ini datang bukan sebagai turis.
Tapi diundang. Iya. Diundang langsung sama Juventus gitu. Bangganya beda tuh. Iya. Dengan misalkan kita datang sebagai turis, beli tiket nonton, ini beda. Ini pengurus Juve-nya gini yang pasti tribunnya juga pasti beda itu pasti. Entah ya. Intinya adalah kalau diundang langsung rasanya bangganya beda kan. Ya itu ya, memang tidak jodoh aja. Jadi tidak jadi. Jadi sampai sekarang memang mimpi itu tetap masih ada sampai sekarang untuk nonton langsung. Entah nanti caranya seperti apa. Sudah tidak terlalu lagi. Berarti sudah tidak terlalu cinta Juventus juga. Saya sudah tidak terlalu. Kalau dulu tuh saya kayak berkobar-kobar banget untuk mendukung Juve. Sekarang sudah tidak terlalu. Oke. Sudah tidak terlalu lagi. Ya. Tidak terlalu. Waktu itu sudah stand up? Belum ya? Belum. Oke, jadi stand up, mulai stand up nih. Nih mulai stand up itu pas masih posisi S2 itu kan ikut komunitasnya. Ya. Nah, sudah memutuskan ini jadi profesi saya, ini jadi stand up itu tidak jadi profesi. Jadi saya mengenal stand up komedi itu saya semester 3. Semester 3 pasca. Oke, pasca. Saya semester 3. Jadi semester 1, semester 2 tuh belum tahu sama sekali, tapi sering nonton aja di TV. Oke. Tapi saya tidak tahu kalau di Malang ada komunitasnya, saya tidak tahu tuh. Dulu Metro TV ya? Iya, Metro TV, Kompas TV, saya nonton tuh. Lalu kemudian ketemu komunitas. Saya awalnya itu anak-anak, jadi di anak-anak JCI Malang itu ada yang sudah tahu kalau ada komunitas stand up Malang. Iya stand up Malang, karena ada beberapa orang yang sering nonton stand up Malang kalau bikin acara, bahkan turnya Ernest Prakasa waktu pertama kali Marmelek Tour itu dia nonton juga gitu segala macam. Itu saya belum tahu tuh. Lalu di acaranya JCI ini, JCI Malang ini ada lomba lah di MOG gitu. MOG itu mall gitu. Mall di sana. Itu lomba unjuk bakatnya anak-anak komunitas bola. Jadi anak-anak yang lain tuh ada yang juggling, ada yang apa, salto-salto lah, apalah. Iya, begitu-begitu. Kemudian JCI Malang itu kami bakat apa ini? Bakatnya komentator bola. Bakatnya cuma nyanyi doang. Iya, nyanyi. Yel. Dan saya bisa berani bilang bahwa untuk masalah nyanyi-nyanyi, kekompakan dan segala macam pada zaman itu ya, tidak ada satu fans bola pun di Malang yang bisa mengalahkan JCI Malang. Saya berani jamin itu. Karena kami nobar berkali-kali dengan yang lain-lain, kalah mereka, kalah sama kami kalah. Lalu itulah yang kami bawa. Nah, tapi kemudian kawan-kawan bilang kayak itu doang nggak seru gitu. Apa kemudian adalah saya ingat sekali ini orang namanya Daeng Reza, orang anak Makassar. Bukan Reza ini. Ada nama Daeng Reza, anak Makassar. Anak Makassar, dia yang bilang, "Dur, sekarang itu lagi hype stand up. Coba lah kau stand up." Sebenarnya saya tidak tahu stand up. Saya nonton stand up saya tahu. Tapi bisa lah, kau biasa bawa kuis kan lucu-lucu juga. Iya. Sebenarnya begitu kah? Ya sudah. Tes. Pede lah di situ. Terus materi belum terstruktur seperti sekarang. Pokoknya asal aja. Tidak lucu. Tidak lucu. Materi apa masih ingat ya, Mas? Aduh, saya tidak tahu. Materinya pokoknya saya ngomong soal Cellini, ngomong soal bola aja, tentang Serie A. Tidak lucu sama sekali. Itu awalnya ya? Awalnya. Lalu kemudian Ari Kriting nonton bola juga kan, dia nonton Juve juga apa segala macam. Juventini juga. Lalu dialah yang mengajak, kalian kalau memang suka stand up atau apa, gabung aja sama stand up Malang. Itu Ari Kriting sudah besar tuh di stand up Malang. Nama dia sudah besar di stand up Malang. Saya datang ikut stand up Malang, ikut stand up Malang. Pertama kali saya nonton karena bawa masa anak-anak yang lain, anak-anak JCI yang lain. Pada saat MC-nya menawarkan ada penonton yang mau stand up, kawan-kawan sorong lah saya. Berbekal dari pengalaman di MOG parkiran mall itu. Parkiran mall. Tampil lah saya di situ 4 menit kalau tidak salah. Tidak lucu. Tidak lucu juga. Itu lucu hanya karena kawan-kawan ketawa karena melihat betapa tololnya saya. Karena tidak lucu. Nah, lalu dari situlah kemudian saya belajar gabung stand up Malang. Karena orangnya juga asik-asik, saya gabung belajar di situ. Bagaimana cara menulis, bagaimana cara menggali materi, apa segala macam, setupan semuanya.
belajar Belajar di situ. belajar latihan dan kemudian matangnya lumayan matangnya di situ. Oke, dan Mas Ari di situ, Ari Kriting di situ. Di situ. Oke, berarti memang dekat dengan Mas Ari ya. Ini ada ini nih. Iya. Ini Ari Kriting, dia bilang apa tuh? Nih, Ari Kriting minta dilindungi Tuhan, saya viral, Abdur ditangkap. Nah ini berarti yang sama yang ini nih kayaknya. Kasus sama yang ini. Sama si Mamat ya. Roasting komika. Iya, ini apa? Yang sebelah kanan kita, kanan sana, kanan Iya, layar sebelah itu sini. dia waktu yang ini apa namanya? Mamat prank saya Di Aceh ya? ditangkap di Aceh. Oke. Nah ini Ari Kriting bilang begitu. Lalu kalau yang ini saya tidak tahu yang bagian mana ini. Selvianus Kompong Basar ini kalau dia Tapi memang dengan Mas Ari dekat ya Mas? dekat. Dekat ya. Ada satu momen coba tampilkan yang nikahannya Mas Abdur. Iya. Mana nih Bu, ini fitnah semua ini semua. Yang ini nih. Semua dimulai dari bukan. pernikahan Ari Kriting. Yang Itu dengan Mamat. Iya dengan Mamat ini ya. Iya. Yang Mamat ini baju bola ya. Iya, baju bola Yang datang. itu yang apa pas pernikahannya Mas Abdur. Iya. Itu ada momen, saya pernah baca, ada momen waktu peluk Mas Ari. Oh iya, kami Dan nangis. nangis. Kami nangis, berdua nangis karena sebenarnya itu kisah di balik saya menikah itu adalah ya itu tadi kayak takdir yang jalannya yang kita tidak tahu ternyata begitu. Itu yang kemudian menjadi tangisan kami berdua. Jadi sebenarnya dulu itu kan saya dengan Ari Kriting itu saya ngekos di Jakarta itu tinggal dengan Ari Kriting awal-awalnya. Oke, pas setelah Kompas. Setelah Kompas. Setelah Kompas. Saya tinggal masih dengan Ari Kriting di Jakarta. Sekamar sama dia. Dia yang bayar, saya cuma numpang doang. Oke. Nah, lalu kemudian ada satu momen saya pulang syuting itu tidak salah. Ya, saya pulang syuting. Bang Adi lagi di ruang tengah di depan kamarnya dia, di situ lagi duduk diam. Kemudian Bang, ada apa? Kemudian dia balik ke saya, dia bilang, kamu udah dengar kabar belum? Apa? Bapaknya Cindy meninggal. Cindy ini istri saya sekarang. Oh, oke, ya. Bapaknya Cindy Tapi meninggal. saat itu belum nikah, oh ya. Ya, pada saat itu belum menikah, belum menikah nikah. kami teman aja, Masih teman. akrab aja. Bertiga akrab, saya, Ari Kriting, Cindy, kami akrab. Dengan teman-teman yang lain juga akrab gitu. Lalu Ari Kriting bilang, bapaknya Cindy meninggal. Oke. Saya bilang, oh iya, saya cek grup, oh iya benar. Saya belum sempat lihat HP sama sekali jadi. Pada waktu itu, posisinya kan kami mengenal Cindy di awal itu. Cindy itu ibunya sudah meninggal dari dia SMP. Oke. Cindy ini anak stand up juga. Anak stand up juga. Oke. Kami kenal di stand up komedi juga. Lalu kemudian di saat itu bapaknya meninggal kan, bapaknya meninggal berarti kami tahu dia ini yatim piatu. Yatim piatu. Lalu pada saat itu karena kami akrab, kemudian kami itu pokoknya kalau Cindy itu butuh sesuatu, saya dan Ari Kriting itu gercep banget untuk bantu karena kami tahu kondisi beliau gitu lah, iya. kondisi dia nih gitu. Kurang lebih begitu. Jadi pada waktu kami tahu bapaknya meninggal itu, kami berdua tuh sedihnya minta ampun tuh. Sedih sekali. Karena dekat Kami, juga. iya, karena kami berdua duduk di situ dan nggak ngomong, tapi tahu sama-sama sedih nih. Sama-sama sedih, Tapi ya. nggak bisa ngomong aja gitu. Oke. Lalu di satu titik waktu gitu, pada saat itu Ari Kriting bilang begini ke saya. Dia bilang, Dur, berarti Cindy itu udah yatim piatu. Ini entah orang lain atau bukan, tapi paling tidak karena kita berdua yang ada di sini. Ya kita berdua yang tanggung jawab lah. Gitu. Ada apa-apa dengan Cindy di kemudian hari, kita berdua harus bantu. Salah satu di antara kita harus bantu gitu. Mau tidak mau gitu. Entah orang lain ada yang bantu atau tidak, tapi paling tidak kita berdua ini harus bantu gitu. Harus bantu karena dekat. Iya. Teman dekat. Di situ saya bilang, oh iya bang, iya bang. Jadi itulah menjadi janjinya secara tidak langsung menjadi janji antara saya dan Ari Kriting untuk melihat membantu hidupnya sini nanti gitu. Bagaimanapun ininya dibantu. Iya, harus kita jaga nih. Gitu. Oh. Nah, lalu
seiring berjalannya waktu ternyata saya berjodoh dengan Cindy. Lalu di nikahan itulah kenapa kami peluk dan nangis itu, karena Bang, ternyata janji kita itu, ternyata saya ini loh yang dapat gitu. Ternyata itu jadi bagiannya saya gitu. Artinya kita berdua tidak ingkar janji. Salah satu di antara kita ternyata memang ada yang menjadi jodohnya, menjaga dia, menjaganya, jadi penjaganya Cindy gitu. Itu momen itu yang bikin kami nangis sebenarnya. Karena pengalaman karena kisah yang dulu itu. Itu sebenarnya. Iya. Memang keren. Meskipun pada akhirnya berarti memang dengan Mas Ari ini sudah pernah ikrar janji seperti itu, lalu kemudian ada momen itu nangis. Nah, sekarang itu kan orang tahu ada Abdur, ada Ari Kriting, ada Mamat. Ada Mamat itu. Nah, si Mamat ini kapan ini masuk ke situ? Nah, biasanya tuh memang di negara kesatuan pasti ada separatisnya gitu. Oke, ada separatisnya. Yang muncul meretakkan hubungan ini. Iya. Pasti selalu ada tuh. Selalu ada. Nah, itulah dia inilah yang muncul masuk merusak hubungan segala macam ini. Tapi memang ini. Mamat itu saya kenal dia dari komunitas stand up Jogja. Dari stand up Jogja. Jadi pada ada momen-momen di mana saya datang ke stand up Jogja, kemudian orang-orang di stand up Jogja bilang, "Bang, di sini ada juga anak timur lucu." Gitu. Si Mamat ini. Kemudian saya pertama kali ketemu dia tuh kalau tidak salah di FKY, Festival Kesenian Jogja. Dia datang, dia masih UM-nya dia kan? UM-nya ya. Muhammadiyah dua-duanya gitu. Ya, dia masih stand up di Jogja, belum masuk Kompas TV pada waktu itu. Tampil juga sepanggung dengan saya. Kemudian kami berfoto bersama. Disitulah saya kenal Mamat Al-Katiri. Kenal dia. Karena lalu makin akrab itu ketika dia masuk Kompas TV. Oh ya, jadi kan sudah ke Jakarta kan, makin intens ya. Karena ini tidak menjadi sebuah aturan, tapi biasanya kalau ada anak timur yang lolos Kompas TV atau lolos ke ibu kota lah. Iya, kompetisi lah. Entah Suci atau Suca gitu ya, Kompas TV atau Indosiar atau yang mana aja gitu. Kalau kami bisa bantu, itu kami akan bantu gitu. Semaksimal mungkin. Sebisanya kami, karena kami juga sudah punya kesibukan kan. Nah, pada waktu Mamat di Suci itu, memang nasibnya memang lagi enak aja dia kayaknya. Berarti bukan kena skill ya, nasib doang ya? Iya, saya dan Ari Kriting itu lagi kosong-kosongnya. Jadi hampir di setiap minggu, memang tidak setiap minggu, tapi hampir di setiap kesusahannya dia membuat materi, saya dan Ari Kriting ada. Ada waktu. Kalau teman-teman yang lain yang mungkin dari Indonesia Timur juga, mungkin di kompetisi kami tidak terlalu bantu, mungkin karena kami sibuk aja gitu. Pas kebetulan lagi sibuk. Pas Mama tuh kebetulan sekali. Ari Kriting lagi tidak syuting film. Saya juga pulangnya cepet-cepet mulu, tidak pulang malam gitu. Jadi sering ketemu dia datang ke kosan, karena saya dan Ari Kriting masih satu kosan tapi sudah beda kamar sekarang. Naik level. Mama datang tuh kami bantu segala macam. Nah, disitulah jadi akrab sekali. Sampai sekarang ya. Jadi akrab. Lalu kemudian sampai sekarang lah posisi. Jadi kalau 3 serangkai ya, tektokan atau apa segala macam. Kadang karena begini, memang saya dan Ari Kriting itu memang butuh Mamat untuk mencairkan. Karena sejujurnya saya sampai detik ini, saya dengan Ari Kriting itu kadang untuk bercanda aja, kadang ada rasa sungkannya saya itu. Karena memang dari dulu senior nih ya. Karena betapa besar jasanya dia buat saya gitu. Jadi kadang itu saya ada sungkannya gitu. Kalau tidak sungkan itu hanya karena kebutuhan di kamera aja. Tapi kalau berinteraksi real life itu kadang-kadang saya ada rasa sungkannya dengan Ari Kriting itu. Nah, Mamat ini manusia yang tidak ada adab ini. Dia datang dan dia itu bercanda yang sampai saya selalu bercanda dengan Ari Kriting, saya tidak pernah sentuh kepalanya Ari Kriting. Tidak pernah tarik rambutnya. Kalaupun ada itu di syuting film. Itu sutradara yang minta. Tapi di real life tidak pernah. Nah, Mamat itu manusia yang tidak punya adab ini. Dia datang bercanda Ari Kriting, dia tarik rambutnya Ari Kriting, dia toyor kepalanya Ari Kriting. Nah, dia itulah yang kemudian
saya yakin, saya merasa, Ari Kriting juga merasa bahwa dia inilah yang bisa mencairkan kadang-kadang suasana di antara saya dan Ari Kriting. Gitu. Nah itulah yang kemudian jadi klop gitu. Ya, jadi bertiga ini memang lah jadi. Iya, jadi klop. Artinya bertiga, jadi tektokan gitu. Jadi sahabat, meskipun ya di luar itu ada fitnah-fitnah dan sebagainya. Memang. Jadi kayak saya mau ganggu Ari Kriting. Awalnya sungkan, tapi karena ada Mamat saya nggak suka. Ari Kriting juga begitu mungkin. Mau ganggu saya, mungkin awalnya sungkan, tapi karena ada Mamat dia tidak sungkan. Akhirnya begitulah yang terjadi. Kalau saya dan Ari Kriting ganggu Mamat, wah lebih tidak sungkan ya. Kami injak dia. Ya gitu jadi jatuhnya. Paling bungsu ya, paling bungsu. Iya. Oke, jadi memang pertemanan bertiga ini memang sudah ini ya. Iya. Kemudian jadilah berteman dan kemudian sampai sekarang bertektokan di mana-mana gitulah. Iya. Nah, kalau misalnya ini Mas, ini kan pertemanan apalagi dengan Mas Ari Kriting, baru kemudian ada Mamat. Kalau misalnya dari sisi Mas Abdur sendiri, pertemanan itu seperti apa sih? Ya, kita ini dalam nih. Menurut saya pertemanan itu di saat kita sudah bisa bercanda hal-hal yang sensitif. Oke. Itu udah teman banget. Tapi kalau itu menurut saya. Tapi sebenarnya kriterianya itu kan ada 3 kriteria tuh kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab ya. Kata beliau tuh teman itu diuji dalam 3 hal. Yang pertama ajak dia jalan jauh. Ajak dia untuk jalan jauh, safari, ajak dia jalan jauh. Kemudian nilai dia dalam urusan utang piutang. Lalu yang ketiga itu muamalah. Bermuamalah ya. Iya. Kerjasama. Kerjasama. Apa kerjasama ini masuk utang piutang apa ya? Pokoknya ada 3 itu tuh. 3 itu menilai karakter orang gitu. Nah, ditambah dengan 3 hal itu, menurut saya yang keempatnya adalah bisa bercanda hal-hal sensitif dan tidak ada baper, tidak ada marah. Iya. Itu tandanya sudah akrab sekali sih, sudah berteman sekali itu. Dan itu di bertiga ini sudah dapat itu ya? Sudah. Bercandanya udah kadang, hai, dikatakan lagi udah. Nah kalau ini siapa ini? Kalau ini namanya Dadang Hagu. Ini Dadang Hagu. Manusia ini saya kenal waktu di ini Beswan Jarum. Ini kayaknya teman Gorontalo pertama saya dia nih. Oh dia ya? Oke. Orang jauh. Reza setelah itu ya? Setelah itu. Orang Gorontalo pertama yang saya kenal ya ini namanya Dadang Hagu. Manusia ini lolos Beswan Jarum karena menjual cerita-cerita kesedihan. Serius. Jadi bukan karena prestasi, bukan karena nilai. Saya tidak tahu dia berprestasi atau tidak atau apa ya. Cuman dia cerita kepada saya dan teman-teman anak-anak Malang yang lain. Karena dia dari Gorontalo datang, kami ketemu di Surabaya. Waktu kami bercerita itu, kami tanya dia, Dadang, kau lolos Beswan Jarum? Karena kami cerita bagaimana proses kami diwawancara, apa segala macam. Kemudian Dadang cerita lah proses dia. Jadi dia tuh hanya menceritakan kehidupan dia yang sampai membuat pewawancaranya menangis. Lalu dia lolos. Jadi cerita sedih ya? Dia cerita sedih. Lolos lah dia. Lolos ya? Yang Dadang Hagu. Terakhir ketemu di sana itu ya? Sampai itu tidak pernah ketemu lagi ya? Iya, terakhir ketemu saya di apa? Di Semarang itu waktu Semarang. Waktu acara. Di Bandung yang keduanya. Yang kedua di Bandung. Jadi di Semarang itu kami malam ada namanya Malam Dharma Puruhita. Itu malam pengukuhan kami sebagai Beswan Jarum. Itu dikumpulkan se Indonesia. Lalu 6 bulan setelah itu kalau tidak salah, karena beasiswanya selama 1 tahun kan. 6 bulan setelah itu ada lagi pertemuan nasional, tapi dia tidak satu Indonesia dikumpulkan, tapi dia per kloter gitu. Di Bandung. Cikole, Lembang. Kami ikut pelatihan kayak outbound gitulah. Karena saya satu rombong dengan dia nih. Satu kelompok ternyata dengan dia. Ketemu lagi di situ yang kedua. Disitulah yang dia berdoa kepada, disuruh pimpin doa. Kayak gimana? Dia doa, kemudian dia ngomong gini di doanya itu. Dia bilang, ya Tuhan, ampunilah segala dosa dari para pembina Jarum, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Sampai sini. Malam lagi hikmatnya, api unggun di tengah. Mau ketawa juga takut, dosa, Dia berdoa. Dia doa dengan kalimat itu. Saya mau ketawa tapi saya tahan. Saya bilang dadang. Ini kalau di Vindes ini pasti, oh ya kita datangkan. Oke, tirai belakang. Dari Di belakang ada yang muncul. Biasa ya. Oke. Sekarang dia sudah kerja di apa nih? Di IndiHome. salah satu ya, IndiHome. IndiHome. Di IndiHome di Asik. Gorontalo. Oke, ada ini ya. Ada juga pertanyaan dari netizen nih, dari followers. Ya. Yuk. Nah, ini ada. Dari Yuni HN. Ini satu-satu nih. Ya. Bang Abdul boleh dicukupkan ke fitnah-fitnah Bang Mamat supaya mau cepat berjodoh dia. Yang baru nih si Mamat. Ya, sebenarnya tuh fitnah itu tuh sebenarnya untuk menyaring. Oke, menyaring. Sebenarnya untuk menyaring. Jadi yang dulu yang Aceh itu menyaring ya. Iya, tandanya ya bukan jodoh aja gitu kan. Oke. Kalau maksudnya ada orang yang bisa menerima Mamat dengan segala macam yang sudah pasti tahu lah itu bercanda itu Iya. sudah pasti bercanda gitu. Kalau misalkan ada orang yang percaya dengan itu, kemudian Mamat nih mendingan gak usah nikah gitu. Iya. Karena itu adalah orang-orang yang gampang kemakan hoax tuh. Iya. Bahaya ntar nanti keluargamu kalau gampang kemakan hoax. Karena gitu. fitnah ini tidak akan berhenti sampai di sini dari circle ini ya. Iya. Suatu saat ada lagi. Jadi menurut saya sih, kalau dari sudut pandang saya, itu bukan saya tidak mau Mamat nikah, bukan. Oke. Lebih kepada menyaring yang Iya. terbaik untuk dia. Gitu. Siapa tahu ini yang terakhir ini ya. Ya. Dan harusnya yang sekarang bertemu itu harusnya sih tidak termakan fitnah ini ya, karena dia Iya. maksudnya dia suka dengan Mamat di saat fitnah-fitnah ini sudah ada. Sudah ada dan sudah terklarifikasi. Iya, ya. artinya dia sudah tahu dong. Iya. Kalau sampai dia masih percaya dengan itu, ada yang salah kayaknya. Jadi memang Kayak ini ya. gitu. Iya, kecuali ada hal baru yang munculnya bukan dari saya misalkan. Oke, dari memang. Kan kalau dari saya kan orang-orang sudah mikir kayak ini mau bercanda gitu. Dari Ya, Rido. misalnya bukan dari saya, misalnya dari media. dari orang lain atau dari siapa gitu yang lebih terpercaya atau Iya. apa gitu yang ngomong mungkin. Bisa harus coba track. Iya. Berarti memang tidak ada nih. Kalau dari ini Tidak ada, ya. Alex Sipilo nggak ada. Ini sama nikah sama Nafafira yang baru nih Apa kemarin belum ketemu. ada fitnah terbaru dari Mamat kah? Dengar-dengar mau nikah sama Nafafira. Saya tidak tahu sih sebenarnya. Saya tidak tahu karena mulai dari rame dengan Iya. Nafafira ini, sejujurnya sampai saat ini saya belum pernah bertemu dengan Mamat. Oke, dia di Jogja. Karena pada saat viral ini saya lagi ke NTT, Oke. reuni Lama Kera dan syuting itu. Syuting itu. Nah, dia di Jogja yang terakhir. Iya, kurang lebih dua minggu lebih saya ini, dan saya baru kembali ke Jakarta 2 hari lalu, kemudian sekarang ke Gorontalo ini, jadi belum pernah Belum ketemu ketemu ya? Mamat, belum pernah nanya langsung. Tapi melihat dari gerak-geriknya si manusia ini, sepertinya dia serius. Oke, Sepertinya serius. sepertinya dia serius. Ya kalau dia serius ya kita doakan saja, semoga Oke. mudah-mudahan inilah jodohnya gitu. Mudah-mudahan si Nafafira juga ini kuat dengan fitnah-fitnah. Ya harusnya sih kuat, Harusnya kuat, ya. karena tadi itu. Iya. Maksudnya Nafafira suka dengan Mamat di saat ini sudah Sudah ada, ada, gitu. sudah terklarifikasi, Ini sudah ada, ya. ya. Kalau yang dulu itu memang agak berat karena pada saat mereka menjalin hubungan, fitnah-fitnah ini belum ada. Iya. Fitnah-fitnah ini belum ada. Bercandaan ini belum ada, maksud saya. Bercandaan ini belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada, Ya, sudah harusnya terklarifikasi sudah juga. tahu gitu. Sudah kuat lah ya. Sudah kuat harusnya sudah kuat. Next, ada satu lagi pertanyaan, ada 3 yang kita pilih nih. Nah ini keren nih. Tentang pendidikan di Indonesia. Nah ini berkaitan dengan PPTJ kemarin. Iya. Nah kalau nggak usah Indonesia lah, kalau Indonesia mungkin kita sudah bisa lihat dari apa konten-kontennya Mas Abdur juga ada di spesial show kemarin. NTT, kampungnya Mas Abdur. Menurut saya NTT itu menyimpan banyak SDM yang luar biasa sebenarnya. Sebenarnya setiap daerah punya ini. Punya. Setiap daerah itu menyimpan SDM yang luar biasa. Hanya kadang memang
dibutuhkan orang-orang yang keren juga untuk bisa memunculkan SDM ini ke permukaan gitu. Kejelian-kejelian dari sisi baik sistem pendidikannya, baik gurunya, segala macamnya itu untuk memunculkan SDM terbaik ini gitu. Jadi kalau mau ditanya bagaimana pendidikan misalkan di NTT sekarang, menurut saya secara garis besar pendidikan kita itu bergerak maju sih. Dia bergerak maju, tapi memang tertatih-tatih karena kesiapan setiap daerah berbeda-beda. Sepakat. Kesiapan setiap daerah berbeda-beda, akses untuk setiap daerah berbeda-beda. Infrastruktur juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Mau bikin BTS-nya dikorupsi. Sama orang NTT juga. Aduh. Iya. Betul. Mau bagaimana? Gitu, mau bilang apa lagi? Padahal itu kan BTS ada biar terekspos orang-orang berprestasi di sana kan? Iya, maksudnya paling tidak anak-anak di daerah bisa mengakses apa yang bisa diakses? Hal-hal ya dengan lebih cepat gitu. Dengan lebih cepat. Karena kita tahu bagaimana anak-anak di kota itu begitu cepat mereka dapat informasi dan belajar dan segala macam itu karena internetnya cepat sekali gitu. Ketika di Google tak tok beres gitu. Kalau di daerah itu cari sinyalnya dulu. Begitu sinyal itu kalau mereka ada kuota gitu. Kuota, wifi gratis juga kadang lemot. Mau pasang sendiri pun tidak ada biaya untuk bayar itu segala. Jadi sulit sekali. Nah, jadi kalau secara pendidikannya dia bergerak maju. Bergerak maju karena bagaimanapun pembangunan sekolah ada, perbaikan sekolah yang dari dulu ada, perbaikan dari SDM gurunya dijalankan segala macam. Jadi harusnya sih kalau terus konsisten dengan itu harusnya bisa lebih baik kita ini. Setidaknya tidak jalan di tempat. Iya, setidaknya dia tidak jalan meskipun di tempat. Hanya jalan mungkin satu langkah lalu kemudian istirahat dulu. Iya, pasti lebih baik. Kalau contoh nyatanya seperti saya bandingkan zaman saya SMA di SMA Negeri 1 Kupang dengan anak SMA sekarang yang di SMA Negeri 1 Kupang, jauh berbeda sudah. Sudah jauh lebih maju mereka sekarang. Iya. Sudah jauh lebih maju dengan segi teknologi juga sudah. Iya, dengan segi fasilitas, dari segi SDM guru. Guru-guru banyak yang sudah sertifikasi. Dulu kan zaman saya belum ada sertifikasi. Belum banyak sertifikasi, artinya guru-gurunya keren-keren, tapi karena tidak ada sertifikasi mungkin multitasking. Kadang di akhir bulan mengajarnya juga capek juga gitu. Iya. Kadang harus nyambi pekerjaan lain. Guru-guru saya pada waktu itu. Tapi sekarang kan ada sertifikasi, tidak perlu mikir untuk pulang ojek lagi atau apa gitu, tidak perlu. Ada penghasilan tambahan lagi. Iya, sudah ada gajinya, sudah lumayan, sudah terfasilitasi dan segala macam. Sudah lebih ini, apa namanya ya? Lebih makmur lah ya. Ini sudah perhatikan. Iya, harusnya. Mantap lah, insya Allah bisa ini. Iya. Ada lagi pertanyaan habis ya? Habis. Nah, Mas Abdur, ini mungkin jadi ini ya, jadi penutup kita gitu di sesi ini. Sebelum masuk itu ada yang saya penasaran banget tuh. Saya penasaran banget sebelum kita masuk ke sana tuh. Aduh mama sayang, itu dari mana Mas? Oh iya. Itu melekat sekali dengan Mas Abdur. Itu muncul ada di Kompas pada waktu itu. Jadi muncul pertama kali di Kompas TV. Jadi sebenarnya beat aslinya itu setiap kali aduh mama sayang itu sebenarnya saya maki. Karena tidak bisa maki dia. Iya, sebenarnya itu kata-kata makian. Sampai kata-kata makian sebenarnya dan lucu. Dan saya merasa kayak ya udah lucu, ngapain diganti gitu. Tapi kemudian begitu sampai di Kompas tidak bisa kan digunakan. Jadi kami itu ada screening materinya itu berjenjang-jenjang. Jadi ada dari kreatif, lolos dari kreatif ke produser. Lolos dari produser, nanti ada lagi dari bukan perwakilan tapi lebih kepada melihat konten-konten dari segi KPI-nya. Nah itu waktu itu di zaman saya Kang Maman Suherman tuh. Yang datang kasih ini. Jadi melihat materi kita satu persatu untuk melihat bisa dibawakan atau tidak. Jadi dengan screening yang banyak itu, beat itu jadi tidak bisa. Beat itu tidak bisa. Si kata-kata makian itu tidak bisa. Lalu kemudian saya mikir apa ya pengganti. Intinya kan bukan di makiannya intinya itu adalah bentuk kekesalan sebenarnya. Ekspresi kekesalan ini apa ya yang bisa mengganti kata-kata makian gitu.
Lalu kemudian saya dapat itu ketika saya telepon sama kakak saya gitu. Saya telepon kakak saya. Kalau saya tidak salah ingat, kakak saya itu sempat mengeluh, kemudian dia mengeluarkan kata-kata ini, kayak aduh mama gitu. Aduh mama dia bilang gitu. Jadi saya mikir kayak, wah ini kekesalan sih. Bisa sih. Akhirnya disitulah saya pakai aduh mama sayang, dan ternyata berhasil. Pecah ya. Berhasil. Yang mungkin itu sebenarnya hal yang biasa untuk di Indonesia Timur sebenarnya. Iya. Tapi ternyata di kancah nasional itu menjadi sebuah frasa yang unik gitu. Iya, unik, lucu. Yang unik. Ya, lalu kemudian akhirnya ya ke bawah gitu. Ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarang. Cuman kadang saya menghindari untuk menggunakan aduh mama sayang itu karena saya tidak bisa melihat materi saya secara jernih. Karena aduh mama sayang itu jadi cheat gitu. Oke. Saya kalau keluarin itu Sudah penonton ketawa dan ini Just terakhir. tidak perlu di set up, tidak perlu di punch gitu. Oke. Jadi kadang itu cheat gitu. Oke. Makanya saya merasa kadang-kadang di materi saya tidak pakai itu sama sekali, biar saya bisa melihat dengan jernih ini materi lucu atau tidak sih sebenarnya. Oke. Karena ini sudah pasti kalau keluar kata-kata ini pasti lucu. Iya, pasti ketawa. pasti pecah. lucu, mungkin lucu atau ketawa belum tentu, tapi paling tidak heboh lah langsung. Iya. Langsung dapat antusias penonton gitu. Ya tidak bisa menguji materinya ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau materinya sudah jadi, baru itu saya selipin. Oh iya. Kayak gitu. Memang asli. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Agnes Monica. Ini jadi Dia- saudara atau apa sama Agnes? Sekarang agak berbeda ya dengan zaman dia di Tralala Trili. Iya. Agak berbeda ya. Kalau ini sama yang yang apa tempel-tempel di kereta. Ya, jadi Agnes Monica ini sebenarnya karena saya sering naik kereta api, like komuter lain, komuter sering naik KRL kemana-mana. Iklannya di mana-mana iklannya. Bahkan di satu gerbong tuh Ya semua. 3 produk berbeda dia semua. Ya semua. Mulai dari hot and cream, Iya. kemudian fresh care, ya. satu lagi madu TJ. Oke, baru tadi itu dia ya. Ini Hafal ya. satu gerbong ini 3-3-nya dia semua itu. Baru saya mikir kok bisa ya? Ada produk 3-3-nya dia ditaruh di satu gerbong. Apa produk ini nggak marah atau gimana? Baru saya lihat 3 produk ini dari perusahaan yang sama. Ternyata itu ya. Ternyata dari perusahaan yang sama. Nah itulah karena keseringan ketemu Agnes Monica di KRL. iklan-iklan KRL ini. Karena konten transportasi itu saya sadar bahwa dia tuh akan membosankan ketika dia hanya transportasi doang. Iya. Naik aja gitu. Iya, kan begitu-begitu saja kan, Iya. rutenya begitu-begitu saja apa segala macam. Jadi apa ya yang menjadi bumbu-bumbunya gitu. Nah, bumbunya adalah pengalaman yang kita alami ketika Di kita dalam. naik. Karena pengalaman walaupun naik jurusan yang sama, kereta yang sama, tapi Oh, pengalaman iya. hari Senin akan berbeda dengan hari Iya, Selasa. iya. Orangnya berbeda dan segala macam. Nah, itulah yang saya pengen munculkan. Lalu muncullah si iklan-iklan ini. Jadi yang saya main-mainin kadang peraturan kereta apinya saya bikin lelucon, kondisi penumpangnya saya bikin lelucon, termasuk yang Agnes Monica-nya itu saya bikin lelucon. Kemudian penonton Malah kontras fokus. itu ya, konten transportasi itu di konten-konten berikutnya nanya-nanya mulu, Nona Agnes mana Bang? Nona Agnes. Gitu. Akhirnya ya udahlah, saya setiap kali ketemu Agnes Monica, ketemu iklannya saya Jadi, tahu ya ada Nona Agnes nih. Ada sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang. Pernah nggak dikontak sama ini ya? Itu Tidak pernah, tidak pernah ya? Tidak pernah. Saya Tidak pernah, tidak belum pernah bertemu langsung dengan Agnes Monica. oke. Kayaknya dia juga tidak kenal. Itu Tapi alhamdulillahnya saya tidak diserang sama fans ya. fans Agnes Mo yang kita tahu fans Agnes Mo garis keras juga. Garis keras, iya. Alhamdulillahnya saya tidak diserang. Nyaman aja Ya, ya. Ya katanya cuma komen doang. Iya, ya. cuma komen doang, tidak menjelekkan, tidak cuman menyapa aja kayak halo Nona Agnes, Asik. gitu aja. Dan terakhirnya orang-orang penonton kontras juga menyapa Don Agnes. Iya, dan
Dan produknya merasa terbantu sih. Iya, iya. Orang tiap kali kontra saya masukin mulu itu. Ya, gitulah. Tapi kontra sendiri di spesial show-nya Mas Abdur dari sejak kemarin PPTJ yang kemarin sebelumnya lagi. Kontras ini pernah masuk nggak dari jadi satu playlist materi? Belum masuk. Dia nanti akan ada show sendiri di 2024. 2024. Ya 2023 ini kan saya Black Camping. Camping. Oke. Nah, kemudian 2024-nya nanti Kontras tuh. Kontras. transportasi. Oke. Black Camping yang ini yang kemarin paling dekat ya. Ya, ini yang paling dekat. Nah. Black Camping. Ini nah, pertama nih, ini judulnya kan awalnya tuh ada pernah kan saya ingat sekali di Ya. spesial show-nya yang PPTJ itu terakhir itu dimunculkan ala-ala Marvel, Ya, kan? ya, betul, Ada betul. Black Camping. Ya. Kenapa sekarang jadi Black Camping? Karena dari promotor dari Comika Event itu berkonsultasi dengan beberapa pihak. Kemudian pihak-pihaknya ini mengatakan karena saya rencananya kan mulai akhir tahun. Pada waktu itu ya belum ada tanggalnya. Kalau sekarang sudah ada tanggalnya. Cuma pada waktu itu belum ada tanggalnya. Jadi saya mikir cuma mulai dari akhir tahun. Kita berhentinya itu seminggu sebelum finalnya itu seminggu sebelum Minggu Tenang. Pemilu. Oke. Nah, dengan rencana seperti itu, kemudian dikonsultasikan Comika Event ke beberapa pihak, merasa bahwa ini akan sulit sih kayaknya untuk masalah perizinan dan segala macamnya, karena bulan Desember Januari itu akan marak sekali kampanye. Oh iya. Kampanye marak sekali. Kita nyoblos kan 14 Februari ya. Iya, 14 Februari. Jadi Desember Januari itu marak sekali pasti kampanye di mana-mana. Kalau kita bikin acara namanya Black Campaign, itu sangat provokatif. Iya. Sangat provokatif gitu. Walaupun tujuannya tidak untuk Menghibur ya. Untuk memblack campaign seseorang, tidak itu. Tapi itu sangat provokatif. Maka dari itu kemudian kami cari jalan tengahnya apa ya? Oh, kita plesetin aja deh. Plesetin. Jadinya Black Campaign. Black Camping ini. Kapan nih tayangnya? Kita mulai dari Makassar 21 Oktober Oh, 21 Oktober. 2023. Makassar 21 Oktober. Kemudian berturut-turut Surabaya, Bali, pokoknya semua itu sampai ke Jakarta itu insya Allah 13 Januari. Oke, 2024. sebelum Minggu Tenang ya. Iya. Spill dikit dong, ada yang bisa di-spill dikit untuk Sebenarnya Black Campaign tema besarnya lah apa? ya, Black Campaign itu sebenarnya saya pengen membicarakan politik Indonesia secara umum. Oke. Jadi saya tidak akan Politik hari ini atau dari zaman dulu juga nanti akan ada dibahas? kita lihat nanti ya. Oke. Intinya titik baratnya kayaknya politik sekarang gitu. Karena PPTJ itu 1,5 jam saya membahas tentang dunia pendidikan Indonesia. Jadi yang ini saya pengen membahas tentang dunia politik Indonesia. 1,5 jam juga. 1,5 jam. Rencananya minimal 1 jam. Kalau syukur-syukur kalau ada ide yang lebih banyak bisa jadi 1,5 jam gitu. Kemudian tidak akan mengglorify atau mendukung salah satu calon, tidak akan. Saya akan berusaha untuk netral. Saya tuh pengen sebenarnya tuh kayak pemilu itu kan pesta demokrasi. Ya, kalau pesta demokrasi itu kata orang itu pestanya rakyat gitu, iya. pesta rakyat gitu. Nah, mari kita kembalikan itu menjadi pestanya kita gitu. Betul. Kembalikan menjadi pestanya kita dengan ya kita bergembira menyambut itu. Iya. Jangan terpengaruh dengan black campaign-nya orang atau apa gitu. Jangan sampai kemudian berkubu-kubu lah. iya, selesai pemilu kan kita ini pestanya kita nih. Iya. Kenapa selesai pesta kita malah berantem gitu? Iya, betul. Harusnya selesai pesta malah tambah senang gitu, karena kita habis berpesta pora nih apa segala macam, harusnya kita tambah senang. Nah, saya pengen mudah-mudahan ya memang tidak akan 180 derajat berubah gitu, tidak, tapi paling tidak ini menjadi bagian yang ikut membantu atau ikut menciptakan ekosistem politik yang baik gitu. Yang kita tidak perlu gontok-gontokan gitu. Toh sudah 2 kali pemilu saya dan Ari Gliting berbeda jauh. Pilihannya berbeda jauh. Pilihan presiden beda, pilihan partai beda. Tapi kami santai aja ya. Bisa berkumpul kembali, bisa santai. Tidak pernah kendor, tidak pernah berkelahi hanya gara-gara pilihan politik. Beda partai atau beda pilihan presiden, aman aja gitu. Nah, saya pengen Indonesia seperti itu. Oke, jadi dari apa namanya yang kecil ini dari mungkin circle-nya Mas Abdur ini biar
Indonesia jadi tahu seperti ini menghadapi. Iya. Mudah-mudahan bisa membawa Oke. kegembiraan di pesta demokrasinya gitu. Mantap, ini paling dekat Makassar guys. Jadi kita di Gorontalo. Ya, Beli tiket ke Makassar. bisa turun. Kapan? Next tour ya Bang ya? Bisa. Next door. Tekstur bisa, atau kalau yang ini bisa pakai bentor turun. Pakai Revo, bentor Revo. Bentor Revo. Tiket sudah bisa beli kapan mas? Bisa dibeli, aduh saya belum tahu nih bisa dibeli kapan. Mulai 25 Juli. 25 Juli ya, oke. Mulai 25 Juli. Jadi pas tayang Dibuka ini, presale-nya. presale-nya dibuka ya. Ya. Berarti presale berarti lebih murah dong daripada nanti pas saat Iya, presale lebih murah. Bukan istilahnya bukan diskon, presale. ada diskon. Early bird. Bird. Early bird-nya lebih murah insya Allah. Habis itu, habis early bird, presale, habis presale normal. Normal ya. Gitu sih. Sudah bisa di-spill ininya, harganya? Kalau early bird Harganya itu beda-beda. beda-beda. Oh, tiap kota. Kalau Makassar ya, ya? early bird sama nggak ya sih setiap kota? Tiap beda-beda, kota. Makassar beda-beda. lah, Makassar paling dekat sama kita di Gorontalo. Iya, Makassar tuh kisahnya 100.000 kayaknya ya. Wih. Ayo guys, Kalau tidak salah satu bis kita ke sana. Saya juga lupa sebentar saya lihat ya, biar tidak salah informasi. Kalau lebih Makassar itu, early bird-nya 125.000, 105. presale 175, normalnya 225. Oke, iya. Nah, Udah early bird yang 125.000 itu dari 25 Juli sampai 13 Agustus. lumayan panjang. Periodenya ya. 25 Juli sampai 13 Agustus. Jadi kawan-kawan yang gajian tanggal 25 langsung bisa beli. Ya. Yang PNS yang gajian tanggal 1 awal Ya. bulan masih juga bisa dapat Ya. early bird ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nonton Mas Abdur, apalagi orang dari Gorontalo, mau nonton Abdur di Makassar, ya tabung dari Ya. sekarang untuk uang tiket. Kalau soal tiket masuknya cuma 125.000 guys. Jadi bisa, link ada nanti saya kasih di deskripsi. Nah, itu dia. Itu dia. Oke Mas Abdur, terima kasih banyak. Sudah diselesaikan Ya, nih. sudah selesai. Sudah berapa lama itu kita ya? Sudah hampir 2 jam. Sejam lebih lah. Oh iya. Wah, luar biasa. Udah berasa. Potong aja. Potong Luar aja. biasa. Oke, siap. Thank you Mas Abdur Siap. untuk ininya. Dan ini sebenarnya tamu perdana kita yang jauh dari Jakarta. Luar biasa. Luar biasa. Insya Allah ini bisa berkolaborasi lebih panjang lagi. Tidak Amin. nanti sampai di sini. Amin. Di titik-titik event yang lain kita bisa berkolaborasi. Amin. Thank you Amin. Mas. Siap. Mantap Mas. Asik-asik. Sampai ketemu.